Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, dan di sini kita akan membahas materi seni tari. Sebelumnya, udah tahu apa itu tari? Secara umum, tari adalah suatu gerakan yang diciptakan oleh manusia dengan unsur keindahan atau unsur estetis. Tari ada dua jenis, yaitu tari baku dan tari non-baku. Apa itu tari baku? Tari baku adalah tari yang tidak bisa diubah-ubah gerakannya oleh siapapun, karena itu tari pakem atau yang sudah diciptakan oleh nenek moyang kita zaman dahulu sampai sekarang yang tidak bisa diubah-ubah. Dan apa itu tari non-baku? Tari non-baku itu tari yang gerakannya bisa kita ubah atau kita kreasikan. Misalnya, tari Melayu, di situ ada gerakan yang namanya melenggang. Melenggang itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, itu contoh dari tari baku atau gerakan baku. Jika gerakan yang non-baku atau tari non-baku itu bisa kita ambil contohnya dari etnis Batak Toba, yang itu dari gerakan tortor atau tangan yang dilipat dua seperti ini. Jadi kalau dulu itu gerakannya tidak boleh diubah-ubah atau diganti-ganti. Misalnya dia tetap gerakannya seperti ini atau dia hanya bergoyang atau bergerak seperti ini. Tetapi kalau zaman sekarang dia sudah bisa dirubah atau dikreasikan, misalnya dia dibuka seperti ini terus diginikan, atau sesuka hati kalian mau dirubah atau dikreasikan gimana pun sepandai-pandai kalian. Nah, berikutnya jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari yaitu ada tari dari etnis. Sebelumnya kita mengenal etnis dulu, ada 8 etnis Sumatera Utara. Yang pertama ada Melayu, yang kedua ada Batak Toba, yang ketiga Nias, Batak Dairi, Simalungun, Tapteng, Tapsel. Dalam Melayu ada jenis-jenis tarian seperti tari Serampang 12 dan tari Kuala Deli. Nah, kedua ini tari termasuk tari baku. Yang lainnya, jika tari non-baku, yaitu tari Melayu yang dikreasikan yang bernama zapin. Kemudian kita lanjut, yaitu fungsi tari. Nah, fungsi tari itu ada yang pertama itu fungsi tari sebagai hiburan. Nah, fungsi tari sebagai hiburan misalnya tari Serampang 12. Tari Serampang 12 yang berasal dari Melayu yaitu bisa untuk hiburan. Nah, biasanya tarian ini ditarikan kalau ada acara-acara adat atau acara-acara besar di etnis Melayu atau di Kota Medan sendiri, karena Kota Medan sendiri itu spesifiknya dia Melayu. Yang kedua, fungsi tari sebagai sarana ritual upacara. Nah, fungsi tari sebagai sarana ritual upacara yaitu Ibu kasih contoh misalnya tari Jarang Kepang atau Kuda Lumping. Nah, kenapa dia dibuat sebagai sarana ritual upacara? Karena pada zaman dahulu tarian itu bisa dibuat sebagai pengobatan. Bukan zaman dahulu aja sih, sebenarnya juga sampai sekarang tarian itu masih berbau-bau mistis. Atau lebih dikenal sering dengan namanya sebutannya sekarang itu Reok Ponorogo. Nah, itu kan berbau mistis yang dia dengan menarikannya dengan memakan bunga, atau dia itu nanti dicambuk-cambuk oleh misalnya pawangnya. Nah, gitu. Jadi itu tadi, dan yang lainnya misalnya ada fungsi tari sebagai pertunjukan dan lainnya. Oke, sekian dari Ibu.
Sampai jumpa di materi kita selanjutnya, yaitu tari-tari yang lain dan dari etnis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.